Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang banyak banget ditanyain sama teman-teman. Kue ini adalah cheese brownies dengan versi yang lebih sehat. Di mana cheese brownies kali ini memiliki total kalori, lemak, dan juga karbohidrat 3 kali lipat lebih rendah daripada brownies pada umumnya. Brownies ini juga gluten free dan less sugar. Tapi walaupun ini klaimnya sehat banget, brownies ini nggak hambar sama sekali ya rasanya. Untuk teksturnya sendiri, brownies ini memiliki tekstur yang lembut dan moist, dengan perpaduan manis dan gurih. Wah, pokoknya ini bakal jadi salah satu cemilan alternatif buat teman-teman, dimana teman-teman di sini nggak perlu khawatir masalah kalorinya. Untuk satu loyang 10 cm kayak gini aja, kalorinya cuma sekitar 250-an loh. Gimana, penasaran kan cara buatnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama, aku buat adonan kejunya dulu. Di sini aku menggunakan 1 box atau sekitar 160 gram spread cheese, lalu tambahkan 2 kuning telur. Setelah itu, bahan-bahan ini tinggal kita aduk rata hingga tercampur seperti ini. Jika sudah membentuk adonan yang lembut seperti ini bisa kita tambahkan 1 sendok makan atau sekitar 15 ml susu cair. Aduk kembali semuanya hingga rata. Ini adonan kejunya sudah selesai, lanjut akan aku siapkan adonan browniesnya. Untuk bahan-bahan kering adonan browniesnya ini aku campur dulu, antara lain 20 gram tepung oat. Ini teman-teman bisa juga menggunakan oat yang di blender ya. Lalu tambahkan 30 gram coklat bubuk. Gunakan coklat bubuk yang tanpa gula. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh baking powder. Lanjut kita siapkan bahan basahnya, antara lain 1 kuning telur. Lalu tambahkan juga 120 gram yogurt kental. Kalau teman-teman ingin kandungan gulanya lebih rendah lagi, bisa menggunakan yogurt tanpa gula ya. Sedangkan ini aku pakai yang ada aja di rumah, aku pakai Cimory Squeeze yogurt dengan rasa madu. Lalu tambahkan 7 tetes stevia atau bisa juga menggunakan gula dengan 0 kalori lainnya. Untuk takarannya teman-teman bisa menyesuaikan dengan rasa manis dari 70 gram gula. Aku sendiri menggunakan gula campuran stevia, di mana takaran gulanya 1 sendok takar sama dengan manisnya dari 10 gram gula pasir. Jadi aku tinggal memakainya sekitar 7 sendok takar. Setelah bahan-bahan basahnya tercampur, kita bisa masukkan bahan-bahan keringnya. Untuk bahan keringnya ini aku ayak terlebih dahulu, karena biasanya coklat bubuk itu ada bentuk butiran yang lumayan besar-besar ya. Jadi agar lebih mudah untuk mencampurnya, ini coklat bubuknya aku pastikan dulu sudah tersaring semua. Tapi karena di sini aku juga menggunakan tepung oats di mana butirannya besar-besar, jadi nggak masalah oatsnya langsung dimasukkan walaupun memang tidak bisa masuk di saringannya. Nah setelah itu kita aduk rata seperti ini. Selanjutnya 3 putih telur dari 3 kuning telur yang sudah kita pakai tadi, ini kita tambahkan 1 sendok teh air jeruk lemon atau bisa juga pakai air jeruk nipis ya. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa dan tambahkan 1,5 sendok teh gula. Pada kue ini masih menggunakan sedikit gula, karena memang gula ini dibutuhkan banget untuk membuat mereng atau kocokan putih telur yang stabil dan tidak gampang ngempes. Ini dimixer dengan kecepatan tinggi hingga membentuk adonan yang peak kayak gini ya. Jadi sudah membentuk jambul jika ditarik, tapi belum terlalu kaku ya, jadi jambulnya tuh masih agak melengkung kayak gini. Selanjutnya kita campur putih telurnya ke dalam adonan coklat. Untuk jumlahnya kira-kira 1/4 adonan putih telur. Setelah itu kita campur rata dengan metode aduk balik. Di sini penting banget untuk menggunakan metode aduk balik atau metode lipat seperti ini agar putih telurnya tidak kempes ya teman-teman. Nah ini karena aku rasa adonannya masih sedikit kental dan takutnya nanti ketika dicampur dengan putih telur di bowl besar itu malah akan menghancurkan udaranya. Jadi aku tambahkan lagi sedikit putih telur agar ini hasil adonannya tidak terlalu kental dan dapat tercampur dengan mudah dengan si adonan putih telur di bowl yang besar. Kira-kira seperti ini teksturnya, sudah siap masuk ke adonan putih telur. Untuk teknik ini sendiri namanya adalah teknik aduk pancing. Dengan menggunakan teknik ini diharapkan si putih telurnya itu tidak kempes dan tidak banyak udara yang keluar. Jadi nanti kue yang dihasilkan akan mengembang sempurna dan tidak bantet. Selanjutnya ini adonannya tinggal kita campur rata dengan teknik aduk balik atau disebut juga teknik lipat.
Dan ini adonannya sudah tercampur rata semuanya, ini bisa kita masukkan ke dalam cetakan. Di sini aku menggunakan cetakan bulat ukuran 10 cm sebanyak 4 pieces. Untuk cetakannya sendiri sudah aku oles dengan margarin ya. Ini adonannya tinggal kita bagi 4 sama rata. Kalau di sini teman-teman ingin menggunakan satu loyang besar, bisa gunakan loyang brownies ukuran sekitar 20 x 10 cm. Selanjutnya masukkan adonan kejunya. Ini aku masukkan adonan kejunya secara perlahan di atas adonan browniesnya. Ini untuk menjaga adonan cheese-nya tidak tenggelam di dalam adonan browniesnya. Setelah itu tinggal kita buat motif marmer agar lebih cantik tampilannya. Dan ini udah selesai semua, bisa kita lanjut panggang. Untuk ovennya sudah aku panaskan selama 10 menit. Selanjutnya kita akan panggang si browniesnya. Untuk suhunya sendiri sekitar 170-180 derajat Celcius selama 25-30 menit dengan api atas bawah. Dan ini browniesnya sudah matang, lanjut bisa kita dinginkan. Untuk tampilan browniesnya sendiri ini cakep banget ya teman-teman, mengembang dengan sempurna. Agar browniesnya dapat mengembang sempurna, pastikan adonan browniesnya tidak diaduk secara berlebihan, jadi tidak banyak udara yang keluar. Setelah dingin, ini aku masukkan ke dalam wadah. Dan kue ini juga bakal cocok banget untuk teman-teman yang jualan kue atau makanan-makanan sehat. Oh ya, untuk perbandingan jumlah kandungan gizi dengan brownies biasanya, aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Secara garis besar, kandungan kalori, karbohidrat, dan lemak dari brownies ini memiliki kandungan 3 kali lebih rendah daripada brownies pada umumnya. Jadi ini definisi makan enak tapi tetap sehat ya teman-teman. Karena aku udah gak sabar nyobain, jadi sekarang yuk kita lihat bareng-bareng gimana dalamnya brownies ini. Nah, kira-kira seperti ini penampakan dalamnya, cakep banget dan kelihatan ya ini pori-pori kuenya moist dan lembut. Oh ya, kalau teman-teman ingin membuat cheese-nya itu ada rasa manis sedikit, bisa tambahkan beberapa tetes stevia sesuai dengan selera. Sedangkan aku ingin membuat brownies ini rasa kejunya tuh lebih gurih, jadi tadi aku nggak nambahin pemanis apapun ya. Walaupun ini judulnya kue sehat, ini tetap enak, rasa manisnya berasa, rasa gurihnya pun ada. Wah, pokoknya wajib teman-teman coba di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.